banyak yang belum memahami kebenaran Islam. Banyak hari ini orang memahami, kalau ditanya apa misalkan Islam, Isya, subuh, apalagi zuhur, asar, maghrib, itu lohor, misalnya lohor L-nya. Gitu. Allah memuji kita. Kita ini adalah umat yang terbaik. Ini di dalam Al-Quran. Sementara pada faktanya kita justru umat yang terpuruk. Kira-kira mana yang salah? Al-Quran yang salah atau umat yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kembali agenda kita. Semoga insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya malaikat yang memang ditugaskan untuk mencari di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mereka berkumpul seperti ini, yakni di mana di dalamnya mereka mengagungkan asma Allah, mereka mempelajari ayat suci Al-Quran, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jumlah malaikat itu dalam beberapa riwayat itu sampai jumlahnya tak terhitung, dan mereka tidak akan bubar. Dan Masya Allah, salah satu keutamaannya adalah mereka akan naik menghadap Allah dan memohonkan agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita tentunya sebagai seorang muslim yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat berharap agar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di akhirat. Maka salah satu tips-tips atau hal-hal yang mesti kita lakukan jika kita menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, pertama adalah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan para ulama mereka jelaskan, seorang muslim itu terkategori dia sudah banyak bersalawat kepada Nabi SAW kalau sekurang-kurangnya waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, sekurang-kurangnya ini kita bersalawat kepada Nabi sebanyak 300 kali atau 500 kali sehari semalam. Itu. Dan itu sebenarnya tidak berat. Contoh misalkan dalam 1 menit, wah ini saya mulai lagi hitung-hitungan ini. Masya Allah. Dalam 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Kita habis sholat saja atau sementara kerja atau apa. Itu kan kalau kita salawat kepada Nabi itu sebenarnya hitungan detik itu jedanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti dalam 1 menit sebenarnya itu bisa kita bersalawat sekitar 40 kali. Coba ya. Sebenarnya yang berat itu kalau kita tidak terbiasa. Jadi yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga insya Allah kita semua yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai di antara kalangan keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita masuk materi yang kedua, yakni akidah landasan kebangkitan. Jadi, baik para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian penting sekali kita membahas terkait dengan persoalan akidah? Maka ini kita awali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu membahas terkait dengan persoalan akidah? Ini alasannya. Ini pertama adalah umat Islam banyak yang belum memahami makna akidah yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ini adalah fakta yang terjadi pada kaum muslimin hari ini. Dari sisi makna, banyak kaum muslimin hari ini yang tidak memahami makna akidah. Banyak yang keislamannya hari ini karena warisan atau Islam KTP
atau Islam kebetulan. Gitu. Jadi karena bapaknya Islam, mamanya Islam, jadilah juga Islam dia. Itu namanya Islam keturunan. Bisa juga Islam KTP, identitasnya di KTP itu Islam, tapi ternyata dalam kehidupannya sehari-hari itu jauh dari tuntunan syariat Islam. Dan perlu kita paham, orang-orang yang Islamnya kebetulan itu tidak mengakar betul di dalam hati dan akal pemikirannya, itu gampang sekali dia terombang-ambing. Gampang sekali. Contohnya ini, banyak kita temukan fakta di beberapa tempat dan bahkan bisa jadi di wilayah-wilayah tempat tinggal kita ini, betapa banyak orang yang murtad, dia keluar dari Islam hanya karena persoalan cinta. Gitu ya. Misalkan si perempuannya ini dinikahi oleh seorang lelaki dari Nasrani misalkan. Itu dengan entengnya saja dia pindah agama. Jadi itu namanya Islam KTP. Jadi gampang sekali. Dia tidak pahami bahwa resikonya seorang mukmin itu ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, telah memeluk akidah Islam, dia tidak tahu resikonya dunia dan akhirat. Ya, bicara saja akhirat lah. Kalau terkategori orang kafir kan sebagaimana materi yang saya jelaskan di awal itu, kalau dia meninggal ya langsung dimasukkan ke dalam neraka dan semua amal kebaikannya itu tertolak. Selanjutnya banyak yang belum memahami kebenaran Islam. Banyak hari ini orang memahami, kalau ditanya apa misalkan Islam, Isya, subuh, apalagi zuhur, asar, maghrib, itu lohor, misalnya lohor L-nya gitu. Dan karena saat ini banyak kaum muslimin itu yang tidak memahami kebenaran Islam, maka ketika kita sampaikan kepada mereka, kita temukan hari ini justru apa yang kita sampaikan di tengah-tengah umat hari ini itu banyak yang menentang kita, gitu ya. Bahkan banyak yang menolak, bahkan ada yang mencemooh dan lain sebagainya, dan bahkan mereka terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini banyak saat ini kaum muslim yang belum memahami kebenaran Islam itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi, karena mereka tidak memahami Islam, bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, maka banyak pandangan hari ini yang bahasa kerennya itu pluralisme, menyamakan semua agama sama, gitu ya. Pokoknya pandangannya kamu agama Nasrani, Yahudi, apalagi Buddha, Konghucu, Hindu dan agama yang lainnya semuanya sama-sama selamat, gitu. Sama-sama nanti masuk ke dalam surga. Itu kenapa muncul pemahaman-pemahaman seperti itu? Salah satunya adalah karena ini banyak yang belum memahami kebenaran Islam, bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Mengapa kita perlu membahas akidah lagi? Umat Islam saat ini pada faktanya mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Persoalan kehidupan sosial, akidah, ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Gitu. Umat Islam mudah dijajah, baik dari sisi pemikirannya maupun negeri-negeri tempat tinggal mereka. Mudah sekali dijajah. Selanjutnya umat Islam terpuruk dalam berbagai bidang. Umat Islam tertindas, gitu. Tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh kecilnya misalkan ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Uighur, di Myanmar, di India, mereka dibantai dan diinjak-injak kehormatan mereka, umat Islam itu tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu, tidak bisa melakukan apa-apa. Umat Islam seperti buih di lautan. Jadi kalau namanya buih itu gampang sekali dia terombang-ambing. Gitu. Di mana arus, mana gelombang ada, di situ juga dia ikut. Seperti buih di lautan. Umat Islam menderita penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, bahwa keadaan nanti kalian di akhir zaman itu seperti sebuah makanan yang berada di atas tempayan, dan kemudian mereka umat-umat yang lainnya itu memperebutkan kalian. Itu ibaratnya ada kaum orang yang kelaparan betul. Coba bayangkan orang yang lapar ini baru dia lihat itu nasi kebuli gitu atau kondro di atas tempayan, kira-kira apa yang terjadi? Pasti mereka berebutan. Maka saat itu para sahabat mereka bertanya, ya Rasul,
Apakah jumlah kami saat itu sedikit? Bukan, jumlah kalian saat itu sangat banyak, gitu ya. Tetapi Allah telah mencabut rasa takut Allah telah mencabut rasa takut musuh-musuh Islam terhadap kalian itu, sehingga tidak ada sekali rasa takutnya. Mereka gampang untuk menghina. Jangankan kaum muslimin, baru-baru ini coba bayangkan yang lagi viral, gitu ya. Apalagi nama itu Holy Wing, gitu ya. Holy Wing. Coba bayangkan yang lagi viral itu, dia tulis di media sosial bahwa siapa yang bernama Muhammad dan Maria gratis minum, nggak tahu merek apa itu minumannya, gitu. Yang penting minum beralkohol. Kenapa mereka begitu lancang menyebarkan kalimat penistaan? Bahkan bukan hanya kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW saja, gitu, dinistakan secara terang-terangan. Gitu, secara terang-terangan. Kenapa bisa? Karena saat ini betul-betul harga diri kaum muslim itu kayak sudah tidak ada lagi, gitu. Sehingga gampang sekali kaum muslim itu diinjak-injak kehormatan mereka. Al-Quran dinistakan, Nabi Muhammad SAW dilecehkan sebagaimana kemarin, dan ini adalah musibah yang besar. Ini adalah musibah, dan haruslah kita punya namanya kecemburuan, gitu. Ada satu syair itu yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Nanti ada kaitannya sebentar dengan materi saya. Beliau sampaikan, "Akhi, inna minar rijali bahimatan fi suratir rajuli sami'il mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bi dinihi lam yash'uri." Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara manusia itu ada mereka itu seperti binatang. Mereka hakikatnya adalah manusia, tapi sebenarnya binatang. Hakikatnya adalah manusia, wujud aslinya bisa mendengar, melihat, bentuk fisiknya manusia, tapi hakikatnya mereka itu seperti binatang. Kenapa bisa? Fatinun bikulli, mereka adalah manakala perkara agama mereka ditimpa musibah, perkara dunia mereka ditimpa musibah, misalkan dia bangun bisnis, tiba-tiba bangkrut, maka dia begitu cerdas menyelesaikannya. Dia akan menggunakan akalnya sekuat-kuatnya bagaimana bisa mengembalikan kembali modal usahanya yang telah hilang itu, gitu ya. Pokoknya kalau urusan perutnya, urusan bisnisnya, dia turun saja penjualannya ataupun dia tidak dapatkan keuntungan lah begitu. Maka dia begitu cerdas menyelesaikan masalah dunianya. Tapi ketika agamanya ditimpa musibah, dia tidak sadar sedikit pun. Maksudnya dia tidak merasakan apa-apa, gitu. Contohnya misalkan ketika Nabi Muhammad SAW dinistakan, tidak ada rasa marah atau kecemburuan di dalam hati. Berarti itu kita telah tertimpa musibah yang sangat besar, yaitu musibah dalam agama. Gitu. Ketika syariat Islam ditelantarkan, ketika ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syariat yang mulia yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dilecehkan, dituduh dengan tuduhan yang keji, kemudian pokoknya santai saja hidupnya, gitu. Pokoknya yang penting bukan urusan perut saya yang disinggung, gitu. Itulah yang dimaksud dengan syair itu, gitu. Apalagi maka umat Islam hari ini perlu kemudian dibangkitkan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu atau kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi Masya Allah, kita ini umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang sengaja dikeluarkan di tengah-tengah manusia, gitu. Kita ini adalah umat yang terbaik. Tetapi mengapa di dalam ayat Al-Quran Allah memuji kita ini adalah umat yang terbaik? Tahu terbaik berarti kita berada posisi di atas, kita menjadi kiblat di mana umat-umat yang lainnya itu mengekor kepada kita. Itu namanya umat yang terbaik, gitu. Tapi pada faktanya hari ini kaum muslimin justru kemudian mereka mengekor kepada umat-umat yang lainnya, gitu. Baik dari sisi pemikiran, dari sisi peraturan, dari segala hal, dari sisi kehidupan, semuanya kaum muslimin itu menjadi makmum atas umat-umat yang lainnya, gitu. Kita tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Sekarang pertanyaannya adalah, kalaulah Allah memuji kita,
kita ini adalah umat yang terbaik. Ini di dalam Al-Quran. Sementara pada faktanya, kita justru umat yang terpuruk. Kira-kira mana yang salah? Al-Quran yang salah atau umat yang salah? Saya bertanya. Ini kan Al-Quran sudah memuji kita. Kita ini adalah umat yang terbaik. Ini Al-Quran sudah memuji kita. Kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi pada faktanya hari ini kaum muslimin itu menjadi umat yang terpuruk. Gitu. Jadi umat yang terpuruk. Dalam segala bidang. Kita tidak menjadi lagi umat yang terbaik sebagaimana Allah memuji kita di dalam Al-Quran. Kira-kira yang salah mana ini? Al-Qurannya atau umatnya? Kita temukan namun kalau Al-Quran yang salah. Kalau kita katakan Al-Quran yang salah, bahaya itu. Gitu. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Marilah kita mengkajinya secara mendalam. Kenapa bisa hari ini kaum muslimin di dalam Al-Quran Allah memuji kita sebagai umat yang terbaik, tapi di satu sisi pada faktanya hari ini kita temukan kaum muslimin berada dalam kondisi terpuruk. Marilah kita mengkajinya. Padahal Allah telah berfirman. Ini adalah salah satu penyebabnya mengapa kaum muslimin hari ini menjadi umat yang terpuruk dalam segala bidang. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Gitu. Kenapa bisa? Allah jadikan kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Allah jelaskan lahum qulubul la yafqahuna biha. Kami berikan mereka qulub, yakni hati atau akal pikiran untuk memahami ayat-ayat kami. Gitu. Tapi mereka tidak menggunakannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kami berikan mereka a'yun, yakni penglihatan, dua mata, tetapi mereka tidak pernah mempergunakan mata itu untuk apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi apalagi walahum adanul la yasma'una biha. Kami berikan mereka dua pendengaran, tapi mereka tidak pernah mendengarkan ayat-ayat kami. Apa yang terjadi ketika Allah memberikan kita qulub, hati atau akal pikiran, kemudian apalagi penglihatan, pendengaran, panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, semuanya kita tidak gunakan untuk memahami dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk yang tertera di dalam Al-Quran, maka Allah menjelaskan ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya mereka itu seperti binatang ternak, gitu ya. Dan bahkan lebih menjijikan lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka masuk neraka karena beberapa hal yang saya sudah jelaskan tadi. Pertama, hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi? Digunakan, Allah memberikan dia penglihatan, yakni berupa dua mata, tapi tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian diberikan dua pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang gitu ya, sudah diberikan pendengaran, penglihatan, panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-A'raf tadi ayat 179, sama dengan binatang. Gitu. Sama dengan binatang. Tapi sebenarnya kalau kita paham, manusia itu kalau sudah diberikan panca indera, ya sebut saja tiga tadi ini, pendengaran, penglihatan, hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dia itu bisa lebih ganas lagi daripada binatang. Gitu. Dia bisa lebih ganas lagi sama binatang. Contoh, kaum LGBT. Gitu. Pernah tidak lihat ayam jantan mengejar ayam jantan untuk melampiaskan syahwatnya? Pernah tidak? Atau sapi jantan mengejar sapi jantan untuk melampiaskan syahwatnya? Pernah tidak? Tidak pernah. Tapi manusia itu bisa lakukan itu. Namanya kaum homo. Gitu. Dan itu bertebaran itu di Indonesia, itu jumlah mereka. Saya sebenarnya tidak tahu, tapi ada teman dia sampaikan, saya Ustaz mau lihat Instagramnya kaum LGBT. Di dunia itu penggemarnya miliaran, sekitar 1,2 miliar. Gitu. Coba bayangkan itu kaum LGBT ini. Bisa cek itu di Instagramnya, tapi jangan ikutin lah. Mengerikan itu. Itu untuk seluruh dunia, kan jumlah penduduk dunia kan sekitar 8 miliar, gitu ya.
Jadi kaum LGBT itu yang ikut Instagramnya itu sekitar 1 miliar lebih. Gitu. Oh, banyak sekali itu pengikutnya. Mengerikan. Sementara saya buka Instagram, nggak ada yang mengikut. Di Indonesia itu yang ikut Instagram itu sekitar 2 jutaan. Gitu. 2 jutaan. Mereka ikuti, maksudnya para penggemar ini. Dan bisa kita saksikan bahwa hari ini kaum gay, kaum homo itu dianggap di negeri kita itu sudah dianggap seperti hal yang biasa. Gitu. Dianggap seperti hal yang ini sebenarnya seperti fenomena gunung es. Tampaknya kayak tidak terlihat gitu ya. Tapi di bawahnya ini coba lihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Beberapa hari yang lalu dia ceramahkan itu. Di Indonesia itu hampir setiap kelurahan minimal ada 2 orang kaum LGBT di sini. Situ. Itu yang masuk di data. Gitu, belum yang tidak masuk di data. Gitu. Jadi manusia itu bisa lebih menjijikan, lebih ganas lagi daripada binatang. Mulai lebih contoh kecilnya misalkan manusia membuktikan bahwa dia bisa lebih kejam lagi daripada binatang. Itu contoh aborsi misalkan. Coba bayangkan. Ada tidak singa sekejam-kejamnya singa? Ketika singa betina itu hamil, pernah tidak dia ambil cakarnya itu baru dia belah perutnya sendiri, pokoknya dia paksakan itu aborsi, kan tidak toh? Tapi manusia itu bisa lebih kejam lagi, masih di dalam perut itu janinnya atau calon anaknya itu dia sudah bunuh, gitu. Itu menunjukkan bahwa betul-betul manusia itu bisa lebih ganas lagi daripada binatang jika dia tidak memahami 3 hal ini, gitu ya. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya sudah buta, maka dia bisa lebih ganas lagi daripada binatang. Berdasarkan ayat tadi, maka bisa kita bagi tipe manusia itu ada 2. Ada manusia sejati dan ada manusia jadi-jadian. Jadi ternyata ada juga benarnya itu film apa itu? Itu manusia jadi-jadian itu yang berusaha berubah jadi apa? Serigala. Apa judul filmnya itu? Di RCTI ya? Saya tidak punya TV di rumah. Apa? GGS apa GGS? Oh, ganteng-ganteng serigala. Itu luar biasa ini. Harus berubah tontonannya ya. Manusia sejati dan manusia jadi-jadian. Apa perbedaannya manusia sejati dan manusia jadi-jadian? Kalau manusia sejati, segala perbuatannya dipimpin oleh akalnya. Gitu. Coba lanjut. Sementara manusia jadi-jadian, dia dipimpin oleh nafsu. Gitu. Contohnya begini. Gini. Binatang itu, kalau dia melakukan sesuatu, dia itu dipimpin oleh nafsunya, gitu. Misalkan kalau mau pergi di mana saja, pokoknya dipimpin oleh nafsunya. Dan tujuan utamanya perut dan syahwatnya. Gitu. Itu kalau manusia, kalau binatang. Dan manusia, kalaulah dia melakukan segala hal karena berdasarkan nafsunya, bukan karena akalnya, maka dia bisa seperti binatang. Gitu. Kalau standarnya dia lakukan segalanya hanya karena isi perutnya saja dan syahwatnya. Misalkan kalau dia lakukan sesuatu, ini karena menguntungkan saya, pokoknya dia tabrak mau halal atau haram tuh, sebagaimana tadi disampaikan pemateri testimoni tadi. Intinya yang dipandangannya itu bukan persoalan halal dan haram, pokoknya menguntungkan bagi dia atau tidak, mengenyangkan bagi dia atau tidak. Jadi tipe manusia yang sejati itu adalah tipe manusia yang sebelum dia melakukan segala hal, maka dia gunakan dulu akalnya untuk berpikir. Dari mana saya hidup? Untuk apa saya hidup? Akan kemana setelah saya hidup? Jadi kira-kira dia akan senantiasa merenungi, ini kira-kira apa tujuannya saya diciptakan di sini? Dan setelah saya hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Dan setelah kehidupan saya berakhir di dunia ini, kira-kira saya mau kemana? Jika dia memperoleh jawaban yang qat'i, yang pasti, maka dia akan bangkit. Lanjut. Dia akan bersemangat, dia akan melihat dunia menjadi terang benderang. Itu. Jawaban itu sekaligus akan menjadi pengikat seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, dan seluruh perbuatannya. Itulah yang akan menjadi pengikat atau akidah manusia. Itu. Jadi ini penting bagi kita, saudaraku sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang Allah berikan kepada kita ini di dunia ini pasti ada tujuannya. Gitu. Kita hidup ini untuk apa? Dan setelah kita diberikan kesempatan hidup ini, siapa yang menghidupkan kita? Kemudian untuk apa kita hidup? Dan setelah kehidupan kita ini berakhir, kita ini mau kemana? Gitu.
Dan jawaban itulah yang dinamakan dengan akidah. Gitu. Dengan akidah. yakni persoalan pokok atau persoalan yang mendasar. Nah, kalau sudah terjawab, maka Masya Allah, dalam segala tindak tanduk perbuatan kita di dunia ini akan senantiasa dibimbing oleh wahyu atau dibimbing dengan akidah. Gitu. Misalkan kita berpikir, siapa yang menghidupkan saya? Allah yang menghidupkan saya. Gitu ya. Kemudian, saya ini hidup di dunia, sebenarnya tujuannya apa? Oh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kira-kira setelah saya ini meninggal, saya ini mau kemana? Oh, ternyata ada perjalanan lain namanya kehidupan akhirat. Masya Allah, ternyata dalam kehidupan kita ini harus kita berupaya untuk menjadi manusia yang sejati. Di manusia yang sejati itu adalah manusia yang ketika dia melakukan suatu perbuatan, maka dia akan berpikir dulu sejenak, dia akan menggunakan akalnya. Dia akan menggunakan akalnya, barulah kemudian dia melakukan perbuatan tersebut. Bukan justru kemudian dibimbing dengan nafsu.